Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Awan, NIM 20222100086. Mata kuliah Kepemimpinan, kelas C. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya mau menerangkan tokoh kepemimpinan Prabowo Subianto. Profil singkat. A. Prabowo Subianto adalah seorang tokoh militer dan politik Indonesia yang dikenal luas karena perannya di bidang pertahanan dan politik nasional. Lahir 17 Oktober 1951 di Jakarta. Ayah Prof. Soemitro Djojo Hadikusumo, seorang ekonom dan menteri di era Orde Lama dan Orde Baru. Pendidikan. Menempuh pendidikan dasar di luar negeri, termasuk Malaysia dan Swiss. Karena ayahnya sempat hidup di pengasingan. Setelah kembali ke Indonesia, Prabowo masuk Akademi Militer dan Magelang dan lulus tahun 1974. Karir. 1. Karir militer. Bergabung dengan Kopassus, Komando Pasukan Khusus, dan memiliki reputasi sebagai prajurit elit. Pernah menjadi Danjen Kopassus 1995 sampai 1998. Diangkat menjadi Panglima Kostrad pada 1998. Namun diberhentikan menyusul jatuhnya Presiden Soeharto. Karir militernya sempat kontroversial karena terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM, terutama di Timur Timur, dan penculikan aktivis pro-demokrasi. 2. Karir politik. Setelah pensiun dari militer, Prabowo terjun ke dunia bisnis dan kemudian politik. Mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008. Maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014 dan 2019. Namun kalah dari Joko Widodo. Setelah Pilpres 2019, ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan RI di Kabinet Jokowi, Kabinet Indonesia Maju. Dalam Pilpres 2024, Prabowo kembali mencalonkan diri dan memenangkan pemilu bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dikenal sebagai gaya kepemimpinan militeristik dan otoriter, tetapi juga mengalami transformasi dalam perjalanan karir politiknya menjadi lebih populis dan pragmatis. Berikut ini adalah beberapa karakteristik gaya kepemimpinannya. Tegas dan disiplin tinggi. Latar belakang militer Prabowo membentuk gaya kepemimpinan yang tegas, disiplin dan berorientasi pada hasil. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak ragu, mengambil keputusan cepat dan langsung. Nasionalis dan patriotik. Prabowo sering mengusung isu-isu kedaulatan nasional, pertahanan dan cinta tanah air sebagai tema utama dalam kepemimpinannya, baik di partai maupun kementerian. Nilai dan karakter. C. Nilai dan karakter Prabowo Subianto sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai militer, keluarga nasionalis, dan pengalaman panjang di dunia politik. Berikut ini adalah nilai dan karakter utama yang sering diasosiasikan dengan dirinya. 1. Nasionalisme tinggi. Prabowo dikenal sebagai sosok yang sangat menekankan pentingnya kedaulatan negara, ketahanan nasional, dan cinta tanah air. 2. Karismatik dan inspirasional. Bagi sebagian pendukungnya, Prabowo memiliki karisma kuat dengan pidato yang menggugah dan mampu membangkitkan semangat nasionalisme. Dampak. A. Pertahanan dan keamanan. Modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, dan peningkatan anggaran pertahanan. B. Politik dalam negeri. Prabowo berhasil meredam polarisasi politik pasca Pilpres 2019 dengan bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
C. Politik luar negeri. Memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, serta mempererat hubungan negara mitra seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia. Tantangan ke depan, menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, memastikan kebijakan populis tidak membebani anggaran negara, menyeimbangkan pendekatan militeristik dengan tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia. Refleksi, perjalanan hidup saya penuh dengan ujian dan dinamika. Dari dunia militer ke dunia politik hingga diberi amanah sebagai Menteri Pertahanan. Saya belajar bahwa pengabdian kepada bangsa tidak mengenal posisi atau jabatan. Saya pernah kalah dalam pemilu, namun saya tidak menyerah karena saya percaya dalam politik dan kehidupan yang utama adalah niat tulus untuk membakti kepada rakyat. Kini, saya lebih menyadari pentingnya persatuan dan rekonsiliasi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya tidak sempurna, namun saya selalu berusaha menjadi pribadi yang terus belajar dan memperbaiki diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.